Halo Cucupers, udah masuk episode 4 aja nih. Mimin balik lagi nih ya. Di video sebelumnya, warga Gongjing sudah menerima Hyunjin nih. Kepala Hong dan Hyunjin juga udah numbuh bibit-bibit cinta ya kayaknya. Yaudah yuk, daripada kita basa-basi lagi, langsung aja yuk. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Di awal episode 4, Hyunjin dan Kepala Hong selalu ketemu nih setiap pagi, ingin pergi bekerja. Suatu hari ketika Hyunjin ingin berangkat kerja, ia nggak ketemu nih sama Kepala Hongnya, yang membuatnya ngerasa kehilangan. Hyunjin bahkan membelikan jam Jamyong karena berharap Kepala Hong lah yang akan mengantarnya. Sepertinya Hyunjin merasa ada yang kurang ya, jika belum ketemu Kepala Hong. Klinik Hyunjin kedatangan pasien. Menurut Hyunjin, pasien itu sangat sopan, namun menurut Pyo Miseon sebaliknya, ia merasa agak risih dengan pasien tersebut. Saat Hyunjin dan Pyo Miseon ingin pulang, datang ibu pemilik restoran Tiongkok untuk mengajak perkumpulan pemilik toko. Awalnya Hyunjin menolak untuk datang, namun saat tahu Kepala Hong akan datang, ia langsung mau ikut berkumpul nih. Saat di perkumpulan, Hyunjin merasa bosan hingga ia pun berpura-pura mabuk. Di saat bersamaan juga Kepala Hong bernyanyi, yang membuat Hyunjin mengintip-ngintip untuk melihatnya. Setelah selesai, mereka semua ingin pulang dan Kepala Hong menggendong Hyunjin untuk diantar pulang. Namun saat di perjalanan pulang, Kepala Hong tahu bahwa Hyunjin sedang berpura-pura saja nih, yang membuatnya menurunkan Hyunjin dari gendongannya. Kepala Hong juga menasehati Hyunjin lagi untuk hidup bersama-sama dan berbaur. Karena Hyunjin kesal dengan Kepala Hong yang mengatakannya tidak mempunyai teman, ia meninggalkan Kepala Hong nih. Kepala Hong senang karena Hyunjin memakai sepatunya. Sesampainya di rumah, Hyunjin mendengar lagu yang tadi Kepala Hong nyanyikan. Paginya Hyunjin datang ke coffee shop untuk mencari anak pemilik coffee shop itu. Tapi karena anak itu bersekolah, Hyunjin pun ingin pergi lagi. Saat akan pergi, Kepala Hong menanyai apakah hari ini ia tidak meminum kopi. Tapi karena Hyunjin sibuk, ia meminta untuk diantarkan saja. Namun karena ongkos kirimnya mahal, Hyunjin memilih untuk tidak, jadi memesan kopi itu. Di klinik, Hyunjin sedang berbicara dengan Nenek Gamri. Pasien membuat Miseo risih datang lagi dan Miseo pun langsung memasang muka malas. Kepala Hong datang ke klinik Hyunjin untuk mengantar kopi pesanan Hyunjin. Padahal Hyunjin sudah membatalkan pesanannya. Malamnya, Hyunjin datang lagi ke coffee shop untuk menemui anak pemilik coffee shop itu. Untuk membuktikan kepada anak itu bahwa idola anak itu adalah pasien Hyunjin dahulu. Akhirnya Hyunjin dan anak itu pun menjadi akrab dan membicarakan idol tersebut. Karena Kepala Hong tidak mengerti tentang begituan, Kepala Hong pun diusir oleh mereka. Keesokan harinya Kepala Hong menolak untuk bekerja karena hari ini ia ingin libur. Kepala Hong memilih untuk berselancar saja. Di klinik Hyunjin mengajak Miseo untuk makan ayam, tapi ia menolaknya dan mukanya pun terlihat pucat. Tiba-tiba datang lagi nih pasiennya membuat muka Pyo Miseo langsung tegang. Kayak udah ketakutan gitu loh, punya feeling gak bagus. Saat Hyunjin selesai melakukan perawatan kepada pasiennya, ia pun meninggalkan Pyo Miseo dan pasiennya. Namun ketika balik lagi, Hyunjin melihat pasien itu sedang berbuat kurang ajar kepada sahabatnya. Ih, cabul banget nih jadi pasien. Membuat Hyunjin sangat marah. Saat sedang berdebat, Nenek Gamri datang namun tidak ada yang menyadarinya. Nenek Gamri pun langsung keluar lagi. Saat Hyunjin ingin melapor kepada polisi, pasien tersebut malah duluan menelpon polisi nih dan melaporkan Hyunjin. Wah, paling victim banget nih. Pasien itu tidak merasa bersalah dan juga mengancam Hyunjin balik nih bahwa ia adalah anak pemilik perusahaan semen dan memiliki paman anggota dewan. Dia juga mengancam akan menutup klinik gigi Hyunjin. Mendengar itu, Pyo Miseo pun langsung membiarkan orang tersebut untuk pulang. Hyunjin tidak terima dengan omongan sahabat dia. Ia tetap orang itu akan dikasih hukuman. Karena kesal dengan omongan pria itu, Hyunjin menendang muka pria itu dengan kencang. Ketika pria itu ingin membalas Hyunjin, lebih dulu menampar mukanya. Secara tiba-tiba Kepala Hong pun datang dan langsung menendang pria itu yang membuat pria itu langsung pingsan. Kepala Hong juga menanyakan keadaan Hyunjin. Hyunjin dan Kepala Hong pun ikut tepar antara capek dan shock nih kayaknya. Polisi pun datang. Polisi membawa pria mesum itu ke UGD nih. Di UGD pria itu bilang bahwa ia tidak mau berdamai dan akan menuntut Hyunjin dan Kepala Hong karena telah menyerangnya. Polisi bilang bahwa ia pun akan diperiksa untuk pelecehan seksual. Ketika pria itu ingin menelpon pengacara, ia panik karena tidak menemukan ponselnya nih. Di kantor polisi, ternyata Hyunjin dan Kepala Hong sedang dikurung. Saat Hyunjin bicara, tidak ada satupun polisi yang mendengarkannya. Namun ketika Kepala Hong yang berbicara, polisi langsung menjawabnya. Waduh, gimana nih ya? Berasa gak dihargain banget Hyunjin. Karena Kepala Hong masih memakai baju selancar, ia pun meminjam baju kepala polisi tersebut dan dengan mudahnya ia keluar dari sel. Mohon maaf, itu penjara apa rumah ya?
Ketika sudah mengganti bajunya, bukannya masuk ke dalam sel lagi, malah ia minum kopi bersama polisi tersebut. Polisi Choi datang dan bilang bahwa Hyunjin dan Kepala Hong boleh keluar. Namun karena pria mesum itu belum diberi hukuman, Hyunjin enggan untuk keluar. Dari sana Hyunjin ingin pria mesum itu ditangkap dulu nih, biar kena ganjaran kali ya. Kepala Hong pun bingung dengan sikap Hyunjin. Tiba-tiba Pyo Miseo pun datang. Miseo menanyakan keadaan Hyunjin dan ia merasa bersalah kepada sahabatnya. Jadi nih guys, Pyo Mi gak mau Hyunjin tahu karena takut klinik Hyunjin bakal ditutup. Nah, saat mereka sedang bersedih nih, guys, ada polisi dan Kepala Hong yang menontonnya. Dan lucunya nih, Kepala Hong bilang bahwa selnya udah dibuka, jadi bisa pelukan langsung. Malah memilih untuk pelukan dibatasin sel dong. Nenek Gamri pun datang ke kantor polisi dan memberikan ponsel pria mesum itu nih. Ternyata Nenek Gamri lah yang menemukan ponsel pria mesum di klinik gigi Hyunjin. Kepala Hong pun datang ke UGD, tempat pria mesum itu dirawat nih. Kepala Hong pun meledeki pria tersebut dan menakut-nakutinya dengan HP pria mesum itu. Ternyata nih, di HP pria tersebut banyak banget foto tuh guys. Akhirnya polisi pun menangkap pria mesum tersebut. Saat sedang jalan, Pyo Miseo ketemu dengan pasien polisi itu. Tapi Pyo Miseo menghindar gitu loh. Tapi malah polisi Choi itu memanggil dia dan memberikan kartu namanya agar mudah untuk menelponnya atau menghubungi kantor polisi nih. Di klinik Hyunjin mendapat pesan dari Kepala Hong bahwa pria mesum itu sudah mengakui perbuatannya dan sedang diselidiki oleh unit kejahatan perempuan. Hyunjin ingin berterima kasih kepada Kepala Hong dengan cara membawanya buah dan sebotol wine. Namun dia sangat sayang dengan wine-nya karena wine tersebut susah didapatkan nih. Saat Hyunjin sedang ngomong sendiri dengan wine-nya, Kepala Hong datang dengan mengagetkannya. Hyunjin masuk ke dalam rumah. Ia mengajak Kepala Hong untuk minumnya bareng-bareng nih. Hyunjin memuji rumah Kepala Hong. Saat sedang melihat isi rumah Kepala Hong, Hyunjin menemukan foto yang dimana foto tersebut juga ada di studio foto desa Gongjin. Kepala Hong bilang bahwa itu dia dan kakeknya yang meninggal ketika dia waktu SMP. Ketika Hyunjin menanyakan mana keluarga lainnya, Kepala Hong jawab tidak ada, kedua orang tuanya sudah meninggal sejak dia waktu umur 6 tahun. Itu membuat Hyunjin merasa bersalah karena sudah bertanya seperti itu. Sesudahnya Kepala Hong menyiapkan makanan nih. Hyunjin bertanya kepada Kepala Hong mengapa ia dekat dengan polisi. Ia pikir Kepala Hong sering berbuat masalah, namun siapa sangka ternyata Kepala Hong pernah mendapatkan penghargaan warga pemberani dari polisi karena telah menangkap pencopet dan menyelamatkan nyawa seseorang kakek yang sedang mabuk di rel kereta. Hyunjin menanyai keadaan Kepala Hong apakah dia tidak kesepian sendirian di rumah, tapi kata Kepala Hong warga desa Gongjin sudah seperti keluarga, makanya ia tidak pernah kesepian. Hyunjin memberi satu kesempatan untuk Kepala Hong bertanya tentangnya dan Kepala Hong pun bertanya mengapa ia datang ke Gongjin. Hyunjin pun menjawab ketika ia masih kecil dia berwisata dengan keluarga ke Gongjin untuk merayakan ulang tahun ibunya. Muka Hyunjin memanas mungkin karena alkohol kali ya nih. Tiba-tiba Kepala Hong menaruh tangannya nih ke pipi Hyunjin untuk mendinginkannya. Di coffee shop kedatangan tamu karena sang ayah sibuk di dapur. Ia menyuruh anaknya untuk mengantar makanan ke pelanggan. Anak itu melihat pelanggannya dengan sinis dan heran karena ia pikir pelanggannya itu mengikuti gaya idolnya. Namun siapa sangka kalau ternyata itu adalah beneran idolnya dong. Aduh, anaknya tuh gak sadar idolnya di depan mata. Ternyata guys, yang menelpon Kepala Hong itu adalah Nenek Gamri. Kepala Hong pun langsung beralih ke klinik Hyunjin. Nah cucupers, gimana nih sama episode 4-nya? Makin seru dan bingung dan percikan cintanya pun makin membara. Gimana? Makin seru kan? Kalau makin seru jangan lupa langsung nonton ya. Bye bye.